Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Pedrolin Suranta Surbakti dengan NIM 19502415. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya dengan judul Implementasi Algoritma AES-128 untuk enkripsi dan dekripsi file dokumen berbasis web pada Law Office RI Surbakti SH dan rekan. Selanjutnya, pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Pengolahan dan pendistribusian informasi melalui jaringan telekomunikasi membuka berbagai kemungkinan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, banyaknya kasus pencurian data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di dunia digital didorong oleh nilai jual dan pribadi yang tinggi serta menyalahgunakan teknologi informasi untuk mengakses data atau dokumen tanpa izin dari pihak terkait. Orang-orang yang melakukan tindakan tersebut dikenal sebagai hacker, cracker, carder, dan lain-lain. Problemnya adalah bahwa kasus cybercrime, data keamanan informasi menjadi sangat penting di era teknologi saat ini. Misalnya pada tahun 2014, jumlah kejahatan sebanyak 1225 dengan persetujuan kejahatan 790 yang mewakili 64% dari kasus. Pada tahun 2015, jumlah kejahatan sebesar 1569 dengan persetujuan kejahatan 851. Dan pada tahun 2016, jumlah kejahatan sebesar 1207 dengan persetujuan kejahatan 699 yang mewakili 57% dari kasus. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan data atau dokumen tersebut dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam kriptografi. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, meminimalisir kebocoran data atau file penting dalam instansi atau perusahaan. Yang kedua, AES-128 dapat mengamankan sebuah data dalam bentuk digital. Aplikasi pengamanan data berbasis web lebih mudah digunakan dan lebih mudah diakses oleh user. Yang ketiga, membuat file tidak dapat dibaca dan bisa mengembalikan file menjadi data seperti semula melalui proses enkripsi dan dekripsi. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode waterfall, yaitu pertanyaan penelitian ditetapkan dan dilakukan tinjauan literatur dengan membaca publikasi penelitian sebelumnya untuk memastikan semua tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Gambar di bawah ini menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, algoritma Advanced Encryption Standard AES-128, di mana proses utama AES terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, subsist test, adalah transformasi substitusi bit. Yang kedua, shift row, adalah transformasi pergeseran baris. Yang ketiga, mix columns, adalah transformasi percampuran kolom. Yang keempat, add round key, adalah transformasi penambahan kunci. Dan ada 3 parameter AES. Yang pertama, plain text yang berisikan data masukan. Yang kedua, ciphertext yang berisikan hasil dari enkripsi. Yang ketiga, key yang berisi kunci ciphering atau disebut juga cipher key. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan yang terdapat 5 bagian. Yang pertama, pada saat aplikasi dijalankan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, berkas yang diproses tidak akan mengalami kerusakan. Yang kedua, tampilan dari aplikasi yang dibuat oleh peneliti mudah dipahami. Yang ketiga, berkas yang sudah dilakukan proses enkripsi tidak bisa dibaca. Yang keempat, pada saat melakukan proses enkripsi dan dekripsi dibutuhkan waktu yang lama jika ukuran berkas melebihi batas yang sudah ditentukan. Yang kelima, program membatasi berkas yang akan dienkripsi
sebesar 5 MB. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analis dari uraian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan pada Law Office RI Surbakti Esa dan rekan dapat diimplementasikan aplikasi berbasis web dengan kriptografi pengalaman file menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES-128. Pada aplikasi ini, penulis berhasil mengamankan dokumen pada Law Office RI Surbakti Esa dan rekan dengan sistem kriptografi yang berbasis website. Pengamanan file ini dapat berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi dan tidak mengubah ukuran pada file data asli. Sistem kriptografi yang berbasis website ini diharapkan dapat melakukan pengamanan selain file yang diekstensi Excel, PPT, DOC, teks, dan PDF, sehingga file yang berformat lain dapat dilakukan pengamanan dan terhindar dari penyalahgunaan data. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan metode kriptografi lain dalam pengamanan file agar keamanan data yang dilakukan lebih aman dan tidak mudah untuk dibuka oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.